Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena yang telah melimpahkan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa majlis yang insya Allah diberkahi ini. Kedua kalinya, salat serta salam terlupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 13 akan memandu presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kepada materi-materi yang pertama, materi pertama ini saya sendiri Hasan Aris Abidin, kemudian materi yang kedua ialah Muhammad Sabiq, kemudian materi yang ketiga adalah Nur Alifah. Nah, langsung saja kita langsung membahas ke materi. Materi pertama ini saya sendiri. Langsung saja di materi kali ini kita akan bahas maratibul qiraah. Nah, maratibul qiraah ini atau yang artinya itu tingkatan dalam membaca Al-Qur'an. Tingkatan atau bisa disebut tempo atau ritme dalam membaca Al-Quran. Nah, di maratibul qiraah ini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah tahqiq, yang kedua adalah hadr, yang ketiga adalah tadwir, yang keempat adalah tartil. Nah, di sini Ana akan membahas yang poin nomor 1 dan nomor 2, yakni tahqiq dan hadr. At-tahqiq masdar min haqqatu syai' tahqiqan idza balagtu yaqinuhu wa ma'nahu mubalaghah fil ityan bisyai' ala haqqihi min ghairi ziyadah fihi wa la nuqsan manaihi wala nuqsan minhu. Intinya tahqiq itu kalau di dalam kitab yang lain kita kalau nggak salah Thayyibatun Nasyr bahwa Imam Al-Jazari itu mengatakan bahwa tahqiq itu adalah membaca Al-Quran dengan perlahan. Jadi temponya itu lambat. Jadi membacanya dengan perlahan, lambat, dan disertai dengan tajwid yang benar. Contoh misalkan kalau misalkan kalian tahu itu ada salah satu syekh dari mana itu? Kalau saya lupa dari mana. Syekhnya itu kalau salah namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari. Nah, beliau itu kan membacanya itu kan nadanya temponya itu kan lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi temponya itu lambat. Jadi temponya lambat, akhirnya huruf-hurufnya itu pun menjadi jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah hadr. Hadr ini yang tadi kan temponya lambat. Nah, kalau yang hadr ini dia temponya itu cepat. Membaca Al-Quran dengan cepat temponya.
biasanya di hadar ini biasanya digunakan pada saat kita misalkan murojaah hafalan Al-Quran, atau misalkan di ini pada saat hataman Quran itu kan nadanya atau temponya itu kan cepat dalam membaca Al-Quran. Nah, ada salah satu syekh juga yang menerapkan metode tempo ini, yang namanya itu familiar. Beliau adalah imam besar Masjidil Haram, ini Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, itu kan beliau temponya itu kan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi cepat, akan tapi tetap memperhatikan tajwid yang benar, tajwid dan huruf makharijul huruf yang tepat. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya lanjutkan kepada pemateri yang yakni Alifah ya. Alifah Sabit. Oh, Alifah. Waktu dan tempat dipersilakan. Salah satu pembagian metode membaca Al-Quran yaitu at-tadwir, tadwir dan til. Apa itu til? Apa itu til? Jadi kalau misalnya tadwir misalnya surah ibarat ini salat suci bainal qamin. Jadi kalau misalnya tadwir ini kan tadi sesuai yang dijelaskan. Kalau misalnya itu orang, sedangkan kalau misalnya ada nah kalau misalnya takdir itu di antara pelan dan cepat, jadi itu nggak terlalu cepat gitu. Tapi kalau misalnya takdir kita singkatnya aja ya. Kalau misalnya untuk takdir itu kan tadi pelan, kalau misalnya ada itu berat, nah kalau takdir itu bacanya sedang. Saya contohnya nah, kalau lagi taktil, kalau misalnya taktil itu dia dari membuat salah, jadi sesuatu itu kan apa namanya tersusun, jadi maksudnya itu satu muka pelan-pelan gitu. Contohnya kayak kalau misalnya singkatnya aja nih ya, singkat. Kalau misalnya itu dia pelan, kalau misalnya agak cepat, kalau tadi itu dia sedangnya, kalau takdirnya dia lebih lambatnya, jadi lebih function. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada materi kedua Nur Alifah yang telah memberikan materinya. Kemudian selanjutnya untuk materi selanjutnya yakni Saudara Muhammad Sabik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ayyuhadhil aqsam afdal. Jadi di antara bagian-bagian ini mana yang paling afdal untuk kita ikuti. Ikhtalafal ulama fil afdal min hadhil aqsam hal huwa tartil wa qillatul qiraah
awi sur'ah ma'a kasratil qiraah. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan mana yang lebih afdol di antara bagian-bagian ini. Apakah itu bacanya tartil dan bacaannya sedikit, atau bacanya cepat, bacaannya banyak. Nah, di sini ada dua perbedaan ya. Bacanya pelan tapi bacaannya sedikit, kuantitasnya sedikit, atau bacanya cepat tapi bisa sampai berjus-jus begitu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Fadhahaba ba'duhum ila anna kasratal qiraah afdal. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya bacanya yang banyak itu lebih afdal. Kenapa? Karena merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Wajtahu bi hadis Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wal hadits rawahu at-Tirmidzi wa shahahahu. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, daripada Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu baginya seperti berlipat ganda jadi 10 bi asyri amsalihha. Itu berarti semakin banyak kita baca Al-Qur'an, semakin banyak kebaikan yang kita dapati. Gitu. Kemudian ada juga yang berpendapat lain. Wasahihu bal shawab ma alaihi mu'azzamus salaf wal khalaf huwa anna tartil wa tadabbur ma'al qiraah afdal min sur'ah ma'a kasratiha. Di sini sebagian besar ulama salaf dan khalaf meyakini bahwa yang paling sahih, yang paling afdal, yang paling shawab, yang paling benar lah, bahwasanya yang paling afdalnya itu untuk kita ikuti itu lebih baik kita baca tartil walaupun sedikit daripada banyak tapi bacanya cepat. Wa anna tartil wa tadabbur ma'al qiraah afdal min sur'ah ma'a kasratiha. Gitu. Li annal maqsud min Qur'an huwa fahmuhu wa tafaqquh fihi. Karena maksud daripada membaca Al-Qur'an itu kita paham, bukan cuma baca doang, tapi kita paham, kita tafaqquh di dalamnya, kita benar-benar memahami di dalamnya walaupun sedikit. Begitu. Jadi walaupun sedikit kita bertahap-tahap itu istiqomah insyaallah. Wal amal bihi wa tilawatahu wa hifzuhu wa siyatu ila ma'anihi. Nah, wa mimma yadullu ala dzalik ma jaa an Ya'li ibn Malik. Dan tentunya ini punya dasar, punya dalil. Wa mimma yadullu ala dzalik, dan dalilnya itu atau sesuatu yang menunjukkan terhadap itu majaa an Ya'li ibn Malik, itu hadis yang datang dari Ya'li bin Malik, annahu sa'ala Ummu Salamah, bahwasanya Ya'li bin Malik ini bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha an qiraati Rasulillah, tentang bacaan Rasulullah baca Quran bagaimana sih, kira-kira begitu. Fa'idha hiya tan'atu qira'atan mufassiratan harfan, maka ketika si Ummu Salamah ini ditanya oleh Ya'li bin Malik bagaimana sih bacaan Rasulullah, maka Ummu Salamah ini memperdengarkan bacaan dia. Jadi bacaannya itu pelan-pelan. Tana'at qira'atan mufassiratan harfan. Jadi huruf demi huruf itu benar-benar yang enggak terlalu cepat lah, tartil. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya, ayyuhadil aqsam afdal, bagian mana yang paling afdal untuk kita ikuti, yaitu bacanya sedikit,
Yang penting tartil. Itu. Soalnya kan maksud dari membaca Quran ini yang penting kita paham. Nggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting kita paham. Kemudian di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Sepertinya ini masuk ke dalam adab-adab ya. Fama jaa min asma'ihi ta'ala wa sifatihi fa bi ta'zimi wa tauqir. Fama jaa min asma'ihi, kalau di dalam baca Quran kita menemui asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, maka kita membacanya dengan ta'zim wa tauqir dan penghormatan. Itu. Wa ma jaa minal muftariyat alaihi fa bil ikhfa wa tarkik. Terus kalau kita menemukan ayat-ayat yang muftariyat, maka kita bacanya tarkik, bacanya rada dipelanin, tipis. Wa ma jaa min firadiha fa bil i'lami wa tafkhim. Kalau menemukan ayat tentang radiha, seperti apa ya? Seperti jawaban ya. Seperti jawaban itu bacanya tafkhim. Wa ma jaa min dzikril jannah fa bi syauqi wa qurb. Kalau di dalam Al-Qur'an itu sedang menyebutkan tentang surga, maka kita harus ada timbul rasa syauq, rindu, mengharapkan surga tersebut. Gitu. Wa ma jaa min dzikrin nar, kalau di Al-Qur'an itu sedang menyebutkan tentang neraka, tentang siksa neraka, pedihnya api neraka, wal azab, ataupun tentang azab, fabil khaufi warahab, maka seharusnya kita menimbulkan rasa takut, warahab takut juga. Wa ma jaa min dzikril awamir fabi ta'ah waraghbah, apabila di Al-Qur'an itu sedang menyebutkan makna perintah fabi ta'ah, maka kita harus taat, waraghbah. Wa ma jaa min dzikril manahi, kalau di dalam Al-Qur'an itu sedang menyebutkan larangan fabil inabah warahbah, maka kita harus menjauhi larangan tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Sabik yang telah menyampaikan materinya. Mungkin ini dari kelompok kami, kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mempresentasikan materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran atas istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.